Halo bro, ketemu lagi dengan channel Nakai MX. Kali ini gua mau sedikit review motor ini bro. Ini motor YZ125X ya. Biasa orang-orang suka dipakai enduro ya bro ya, bukan untuk kompetisi. Jadi gua akan kasih beberapa review tentang motor ini, mulai dari mesin, suspensi, detail-detail yang lainnya mungkin sama harga juga ya. Jadi gua mulai aja. Ini dari pertama, kita dari mesin bro. Ini YZ-X125 ini berkapasitas mesin 125 cc ya bro ya. Dalam artian 125 cc di 2 tak itu kalau di 4 tak sama dengan 250 bro. Nah, halnya sama misalkan ketika di kompetisi motocross gitu kan, itu ada kelas 125 sama 250. Tapi ada juga di beberapa negara, atau misalkan dulu sih di Indonesia antara 125 250 itu sama satu kelas bro. Misalkan ada di kelas 250 novice itu ada yang pakai 125 juga, tapi yang bukan yang X-nya ya, tapi yang untuk kompetisinya gitu kan. Nah, jadi Yamaha sekarang ini mengeluarkan produk terbaru untuk pencipta garuk tanah enduro ya bro ya, dalam artian trabas ke gunung gitu, kalau bahasa di Jawa Barat tuh trabas gitu kan, kalau nggak adventure. Nah, jadi ini motor ini 125 tipe X ya, yaitu X itu lebih ke enduro gitu kan, peruntukannya tuh enduro. Jadi dia itu lebih ke untuk adventure gitu kan, naik-naik gunung, terus buat enduro kompetisi gitu kan. Itu ini motornya bro. Jadi kalian harus bisa bedakan antara 125 kompetisi sama 125 enduro gitu kan. Dari tipe udah jelas ada X-nya bro, 125. Nah, di Yamaha tersendiri itu ada beberapa tipe, dalam artian bukan tipe sama cc juga gitu kan. Jadi ada 250X, ada 125X, terus ada yang 250 FX enduro. Kalau untuk 4 tak itu serinya FX yang enduro, tapi kalau yang untuk kompetisinya F gitu kan. Sama mulai dari 450 FX, 250 FX. Nah, ini 125-nya X gitu kan. Itu 2 tak mesinnya. Jadi di sini mesin itu 125 itu dari segi torsinya dibanding yang 250X yang 2 tak ini lebih torsinya lebih gede bro, lebih galak lah kasarnya gitu kan. Hentakannya tuh lebih sadis gitu kan dibanding yang 250. Karena dia yang 250 itu ternyata lebih smooth. Biasanya sih emang kalau motor enduro, kalau kalian pengen yang lebih smooth gitu kan, ya cc-nya kalian harus lebih gede gitu. Biasanya cc lebih gede itu lebih smooth tenaganya, powernya itu ya. Nah, dari segi suspensi bro, ini suspensinya Kayaba, terus dia sama 250 sama, ukurannya hampir sama bro ya. Jadi suspensi itu nggak ada bedanya sama 250, halnya depan belakang hampir sama. Dari segi arem, mungkin dari arem ada perbedaan bro. Nah, mungkin untuk kita yang awam lah ya, untuk melihat bentuk aja perbedaannya, dia lebih ramping, terus ditutup ini pun nggak bulat. Nah, dia ada kayak setengah lingkaran gini ya bro ya. Dia lebih ramping kalau 125. Tapi panjang sumbu rodanya nggak jauh beda sama yang 250 bro. Terus kalau yang tipe X ini ada standarnya nih ya, ada standar. Terus untuk gear sama, ukurannya 520, ban pun sama, ukurannya 2118 ya bro ya. Nah, untuk ukuran ban, perbedaannya antara yang X enduro sama yang kompetisi itu di ukuran ban belakang bro. Jadi kalau yang kompetisi itu belakangnya itu memakai ban ukuran 19, depannya sama 21. Tapi untuk enduro yang X ini belakangnya itu 18, depannya sama 21.
untuk mesin sendiri, jadi ini masih menggunakan sistem pengapian AC bro ya. Jadi AC itu hanya single pengapian untuk menghidupkan mesin aja. Jadi untuk elektrikalnya nggak ada. Nah di sini pun mesin ini masih menggunakan sistem suplai bahan bakarnya karbu bro ya. Jadi masih karbu. Ini kebetulan karbu ini masih tidak ukurannya 36 bro ya. Nah, jadi dia masih pakai sistem karbu. Beda kalau KTM yang tahun-tahun sekarang itu udah ada yang injectionnya ya. Jadi kalau ya 125 ini masih pakai karbu. Jadi responnya masih sadis ya. Dari body nggak jauh beda sama yang 250 nya juga. Kalau yang untuk 2 tak ya dia lebih tirus-tirus seperti ini, kecuali yang 4 tak yang FX itu sama yang F 4 tak itu beda bodinya. Nah ini di YZ sendiri gitu kan, tapi kalau di produk lain kayak KTM, Husky itu bodinya hampir sama ya bro ya, cuma beda besar kecilnya aja. Tapi kalau di YZ beda antara 125, 250 2 tak sama yang 4 tak beda bodinya bro. Yang 4 tak tuh lebih gede, dia lebih kekar gitu kan. Nah jadi untuk kalian yang memang pemula, dari tadinya motor harian untuk berabasnya kayak KLE, terus CRF, pengen naik CC ke build up, itu kalian bisa coba di 125X ini bro. Jadi 125X ini juga harganya terjangkau sekitar 70-80 jutaan bro barunya ya. Jadi secondnya pun ya ada di bawah 70 gitu kan, kadang 60 pun ada. Jadi kalian masih terjangkau. Cuma nih satu, di Yamaha YZ 125X ini sama yang 250X sama aja ya, dia nggak ada kelistrikan untuk lampu bro. Jadi kelemahannya di situ. Jadi kalau kaliannya pengen enduro malam, kalau nggak kepulangan malam itu dari gunung gitu enduro, kalian harus pasang lampu seperti kayak gini nih bro. Jadi lampu tempelan ya, yang emang nggak memakai dari aki gitu kan, arusnya gitu kan. Jadi dari baterai ditempel kayak gini. Nah itu untuk YZ 125 plus minusnya di situ bro. Di samping motornya ringan juga gitu kan, untuk pemula tuh ya lumayan lah gitu kan. Cuma ya kalian adaptasi di 125, ketika udah kepegang 125, kalian naik cc ke 250 yang X yang 2 tak pun kalian akan terasa nyaman gitu kan, karena 250 nya lebih smooth dibanding ini. Jadi kalian akan lebih menguasai gitu. Jadi untuk pemula yang punya uang, punya rezeki banyak, kalian boleh beli dulu ini. Setelah ini kalian baru beli yang 250 gitu kan, untuk naik cc berikutnya gitu kan. Jadi detailnya sih boleh dilihat seperti inilah, standar ya gitu kan. Jadi nggak ada, ini partnya belum diganti, masih orsinil semua, kecuali ini dekal udah diganti, madain gua sendiri. Nakai MX Shop dekal custom ya. Untuk mufflernya sendiri masih standar bro ya. Nah paling ini handtip udah ganti, terus semua sih masih standar gitu. Jadi kalian cocok lah kalau untuk mau naik cc dari tadinya pakai motor lokal seperti kayak gini nih bro, dari CRF 150, kalau nggak dari KLE, kalian pengen naik cc ya ada rezeki lebih, boleh beli 125X ya. Gue bukan promosi, gue nggak di endorse, nggak di apa sama Yamaha, cuma buat kalian yang pemula pengen naik cc ada rezeki lebih, boleh tes ini. Di samping harganya murah, tenaganya pun jos bos ya. Kita coba tes hidupin ya. Ini ringan banget bro di selahnya 125 ini. Sama sih yang namanya 2 tak itu ringan di selahnya, nggak kayak 4 tak. Nah sedikit kelewat juga untuk 125X dan 250X 2 tak ini nggak ada electric starter bro. Jadi kick starter manual ya gitu. Tapi emang nggak berat sih, dia ringan. Nah kita coba tes.
Sultan Bogor juga bro. Ini yang punya apa, bukan punya sih, maksudnya ini HDCI Bogor nih, anggota HDCI, nggak tahu ketua, kalau nggak anggota nggak tahu deh gua. Yang jelas ini anak HDCI, dia pindah aliran bro karena touringnya sekarang lagi covid, katanya nggak boleh touring pakai Harley, akhirnya ya touringnya ke gunung lebih aman. Akhirnya beliau beli YG 125 ini. Sama sedikit juga informasi ya, tadi kelewat untuk suspensi bro. Suspensi itu kalau namanya build up itu bisa di setel. Ada ribbon, ada preload, ada travel, ada kompresi ya. Jadi ini ada setelan untuk di atas, di sini tuh ada setelannya. Kalian tuh bisa di setel di sini. Hot shopnya ini untuk ribbon, sama ini kompresi, sebelah sini kompresi. Atas tuh kompresi, belakang di bawah, yang di bawah itu ribbon bro. Jadi di bagian bawah sini ada nih, sorry ya, kelewat tadi nih. Di sini di balik sini ada setelan untuk ribbonnya bro ya, kiri kanan ada. Nah jadi bisa disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan. Itu ada rumusnya sebenarnya kalau yang benar nyeting suspensi. Tinggi badan, berat badannya dihitung bro, nanti dikalibrasikan dengan setelan di sini. Sama pun belakangnya, oleh sebelah sini nih belakangnya. Nah di sini ada preload, ada kompresi ya. Sini preload nih bro. Ini preloadnya, ini kompresi, di bawahnya ribbon. Nah di sini untuk isi tekanan anginnya ya bro ya. Jadi kalian bisa isi di sini dengan nitrogen, kalau enggak pompaan yang WRP suspension bisa dipakai di situ. Jadi suspensinya itu bisa di setel sesuai dengan badan kita, berat badan kita, tinggi badan kita ya. Jadi untuk 125X ini gua rekomendasi untuk pemula yang mau belajar naik CC pakai build up, gue saranin mendingan pakai 125X dulu ini ya bro ya. Jadi di samping motor yang murah, powernya gila, untuk Jepang tuh emang torsi bawahnya lebih sadis ya bro ya dibanding Eropa gitu. Nah, jadi sekian dari gua review. Maaf kalau ada kesalahan dari gua datangnya. Jadi untuk review ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi dengan Nakai MX channel ya bro ya. Jangan lupa dukung terus channelnya, subscribe, like, and share ya bro ya. Terima kasih yang udah nonton full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.